Jadi saya benar-benar menikmati ketika saya berkegiatan di alam. Salah satunya adalah kegiatan pendakian itu benar-benar buat saya tuh terapi lah, obat. Di samping mungkin olahraga juga gitu ya. Banyak hal-hal yang mungkin yang bisa saya dapat ambil hikmahnya di pendakian ini. Ya mungkin terutama buat anak-anak muda lah. Ya banyak yang mungkin nanya ke saya gitu kan, nanya usianya berapa. Saya bilang min 2 kepala 6. Ya, untuk registrasi nih pendakian 35. Tadi parkir sabar kan? 10 pendakian 35. Nah ini jadi harus meninggalkan KTP guys. Nah, ini base camp Aji Saka guys, pos 1. Nah, kalau mau naik Salak 2, puncak Salak 2 2211 ya. Nah, ini area parkir motor langsung di atas. Nah ini base campnya guys. Jadi untuk pendakian 35.000, kemudian untuk parkirnya 10.000 guys. Bawa berkat malam itu. Janji jam 5 tuh baru datang, setengah 7 baru datang parah. Tuh. Menjebluk subuh udah daguan gitu. Ya. Nih orang Klaten mau naik Salak 2 nih. Ini lagi belajar nulis ya Mas. Tuh, belajar nulis di gunung sama pasangannya. Saya berharap pendakian ada romantis ya. Romantis, rokok, makan gratis. Jadi harus registrasi dulu guys sebelum pendakian guys. Ini kita ngopi. Oke guys, kita akan mulai pendakian ini Salak 2 guys, via Aji Saka guys. Nah, ini base camp Aji Sakanya. Oke, kita mulai guys, jalan guys. Nah ini jalurnya masih ini cukup ramah guys, treknya masih lebar. Ini supa guys, ini bisa dimakan kayaknya, jamur. Oke guys, ini jalan ya, di depan sudah mulai berlandai guys. Nah belum sampai pos 2 guys, jadi masih jauh ya. Ini pohon pinus guys. Ke jalan yang landai ini kurang lebih 20 menit guys ya, itu lumayan lah. Jadi saya jalan santai guys. Jadi banyak juga pendaki yang sudah, tadi saya tanya ke bagian registrasi, hari ini yang sudah naik sejak tadi pagi subuh sekitar 30 pendaki guys. Oke, saya ini kita lanjut guys ya, ikuti terus pendakian saya ini guys. Kita naik tadi jam 7 ya, jam 7 naik, jadi
untuk mendapatkan sunrise itu nggak mungkin gitu. Mataharinya sudah pecah, udah mulai naik. Makanya sih di Pajar Kencana keren. Ini ada penampakan guys. Sepertinya ini pohon beringin guys. Besar banget. Entah tingginya berapa, kayaknya sih di atas 20 meter guys. 30-an lah. Ini besar banget tuh. Aduh, luar biasa guys. Jadi memang alam itu tanpa kontribusi manusia pun guys. Jadi mereka bisa memelihara, merawat dirinya sendiri. Terkadang kita sebagai manusia memperlakukan alam itu tidak semestinya guys. Memanfaatkan yang berlebihan, atau mungkin tanpa disadari kita juga, disadari atau tidak, mungkin kita juga berkontribusi gitu kan, merusak alam gitu guys. Ya mudah-mudahan lah, saya sih percaya ya, para pendaki atau pegiat alam semakin sering berkegiatan di alam, itu sudah semakin paham, mengerti apa yang seharusnya kita lakukan. Di antaranya mungkin kita coba misalkan itu jangan nyampah gitu guys di gunung ya, bawalah sampahnya itu guys. Memang tidak semua gunung yang ada di Indonesia itu menerapkan itu guys. Sebenarnya checking ya, checking perlengkapan yang dibawa ya, apa saja, berapa jumlahnya, apa yang tidak boleh dibawa guys. Nah seperti sampahnya itu harus dibawa turun lagi guys. Jangan sampai kita berkontribusi merusak alam. Oke guys, besar banget pohon beringin guys. Nah ini paralon ini adalah yang mendistribusikan air, alat mendistribusikan air atau menyalurkan air dari sana guys, dari puncak ya, atau mungkin dari titik-titik pusat airnya guys. Nih pakai paralon, butuh kilo ya, mungkin berapa kilometer gitu, sangat jauh, panjang, dan termasuk mungkin butuh ribuan paralon juga. Oke guys, beringin keren banget tuh, sampai membentuk letter U ya. Oke, kita lanjut guys. Kita bisa lihat ya, jalannya masih ramah guys, nanjak, yang pasti nanjak lah kalau naik gunung, tapi masih didominasi hutan bambu guys. Masih dingin banget nih cuacanya. Ini ada jalan guys. Ini jalan trek biasanya ini digunakan untuk para warga lokal guys, yang akan menerobos, mungkin nyari kayu bakar guys, atau yang lain-lain lah. Ini biasanya kita jangan sampai gunakan jalur seperti ini kalau memang tidak tahu guys. Ini cukup berisiko, berbahaya guys. Jadi sebaiknya kita gunakan jalur yang memang sudah dibuat, sudah jelas treknya. Jadi jangan sampai kita miss atau kehilangan arah guys. Ini saya menemukan sepertinya ini kayak lubang guys ya. Ya tuh, entah lubang apa sampai ke dalam gitu. Ini kayak bekas batu diambil gitu, karena pinggirannya itu rapih banget. Sepertinya guys, tadi jalur yang saya review itu jalur warlock atau warga lokal.
Ternyata sepertinya itu jalur yang untuk wisata religi guys. Ya, yang ke arah ini ada makam di depan nih. Petilasan guys. Nah, seperti yang tadi ya. Nah, yang tadi itu lewat Calobak guys. Biasanya kalau untuk makam petilasan itu harus dipandu oleh warlock atau warga lokal yang mengurus makam petilasan itu. Istilahnya kuncen lah. Nanti kita review guys seperti apa petilasannya guys, karena sudah nampak fisik atau bangunannya guys. Karena memang jalur dari pos 1 Haji Saka kecuali Calobak ya, treknya bagus, rapi, lebar. Mungkin tujuannya untuk kesini guys, wisata religi ini. Oke, kita coba review guys. Assalamualaikum. Nah, ternyata di petilasan ini tingginya sudah 1018 mdpl guys. Nah, ini seperti ini jalur yang mau ke Salak 2 guys. Ya, yang ini treknya. Jadi semakin menyempit guys. Kemudian ini, oke, mohon izin mau review. Assalamualaikum. Nah, ini petilasan guys. Nggak ada orang guys. Nah, ini makamnya. Assalamualaikum. Jadi cukup bersih guys, rapih ya. Jadi kalau ingin yang wisata religi, nah di sini mohon dijaga untuk kebersihannya guys. Ini banyak bekas-bekas kopi nih, puntung rokok ya, seharusnya dihindarkan atau kita bawa lagi sampahnya. Nah, ini ya, ini ada informasi guys. Nah, ini ya, ini lokasi ini tidak dikomersialkan, dilarang keras melakukan kegiatan yang mengarah kepada kemusyrikan bagi para peziarah atau pengunjung dari sana agar tidak melakukan asusila guys ya. Menjaga kelestarian, selalu melestarikan lingkungan alam setempat ya. Seperti tadi yang saya himbau ya, jagalah kebersihan, tolong sampah dibawa deh, jangan meninggalkan sampah. Tujuannya berziarah, wisata religi, tapi kok kenapa harus meninggalkan sampah, mengotori tempat ini ya. Kemudian menjaga adab, norma budaya dan tradisi tempat. Oke guys, kita review ini ya. Ya, banyak sekali sampah tuh guys, sangat disayangkan ya. Nah, ini airnya bersih banget guys tuh ya, jadi bisa buat mandi, bisa buat wudhu mungkin ya yang mau sholat di sini. Kemudian ini juga ada kayak semacam buat masak guys tuh. Mungkin ini buat peristirahatan ya, kalau mau istirahat, nginep, tidur di sini. Tuh lihat nih sampahnya guys, lihat tuh. Jadi ya jangan ngotori lah ya, bawa kembali sampahnya guys. Assalamualaikum. Nah, ini petilasannya guys. Tuh. Ini dulu ada namanya, sekarang kok nggak ada ya, hilang ya, atau rusak kali. Seperti ini nih, saya lupa namanya apa gitu, nama untuk apa makamnya ini. Tuh, ini kayaknya rusak tertimpa angin guys, jadi banyak puing-puingnya ya guys.
Oke, kita lanjut guys. Jadi saya tidak melihat di sini namanya sepertinya roboh atau gimana ya, atau sengaja tidak dipasang lagi. Ini di hutan guys. Sekarang setelah saya berziarah, berkunjung, kemudian review tempat ini, tempat petilasan ya, makam ya, saya lanjut perjalanan guys. Nah, ini kita lewat sini guys. Nah ini katanya sih ini pohon ini ya, saya lupa namanya apa ya, jalan jailatung atau apa gitu. Ini katanya sih gatal nih ya, cuman saya makanya saya nggak berani nyentuh, takutnya bener-bener gatal gitu. Kalau saya lihat di video-video ya, itu nonton di apa video Slacker Hacker ya, itu Uki Wardoyo mereview salah satu di pohon ini guys. Ini katanya sih gatal ya. Jadi treknya ini guys melipir dari apa namanya petilasan ya, makam ya. Jadi kita ke sini. Jadi ada informasi nih guys. Ini penting banget ya. Tidak hanya untuk para pendaki lah, semua lah, warga atau masyarakat ya. Jadi kawasan, kita memasuki kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak guys. Tuh ya, dilarang menebang pohon, dilarang berburu, dapat dipidana guys. Tuh undang-undangnya bla 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 bla. Oke. Jadi jalannya mulai menyempit guys ya. Kita masih dinaungi ya pohon pinus guys, yang gede-gede nih. Kalau kita melakukan pendakian guys, kemudian sudah terasa haus, kering tenggorokan misalkan ya, minum secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak ya, yang penting tenggorokan basah. Ini kalau khawatir minum terlalu banyak ya, takutnya persediaan berkurang atau habis sebelum sampai ke tujuan, atau pulang kita juga nggak ada persediaan air ya, karena Salak itu sudah sulit guys. Tadi mungkin ada di petilasan itu ya, makam peti ada air di situ, sumber air. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan untuk naik Gunung Salak. Kalau lupa bawa air atau kurang airnya misalkan, itu bisa memanfaatkan air yang ada di petilasan itu. Itu murni guys, air alami, sehat insya Allah. Yang kedua apa ya, terlalu banyak minum juga malah jadi begak guys. Jadi apa namanya, malah bisa cepat capek, lelah ya, atau mungkin jadi pengap lah, semakin pengap gitu, karena mungkin perut kita terlalu banyak terisi dengan air gitu ya. Ya itu sih pengalaman saya. Jadi saya kalau minum mungkin naik gunung itu biasanya kalau ketika mendaki itu jarang minum, mungkin istirahat agak sedikit banyak gitu. Tapi ketika naik ya cukup, artinya ketika moving kita bergerak ya cukup sedikit aja lah airnya. Oke guys, saya mau lanjutkan perjalanan. Dan di sini kita lihat ada 3 jalur ya. Ini yang ke sini ke bawah. Ya ini pastinya jalur turun ya. Kemudian ini ada jalur ke sana guys. Sepertinya warlock untuk nyari apa sih namanya, mungkin kayu dan lain sebagainya. Nah kita lewat sini guys, ke kiri guys, ada rambunya ya, jalur Aji Saka atau menuju puncak. Jangan sampai
apa namanya, kehilangan arah atau orientasi. Oke, kita lanjut. Masih enak treknya ya, masih dimanjakan kita. Kita belum sampai pos 2 guys. Nah, di depan saya melihat ada pohon kembar guys. Jadi menghimpit jalan ya, kiri kanan, seperti kayak gapura gitu loh ya, kayak kita masuk ke pintu gerbang ke istana atau ke gedung-gedung lah, atau perkampungan ya. Ini keren banget guys, tuh ya, luar biasa guys. Nah, saya baru nyampe di simpang Camp Abri guys. Jadi puncak masih ke atas ya. Oke, kita ini ternyata ada area guys, cukup luas, mungkin cukup buat satu tenda ya. Jadi ini ada jalur ke sana juga guys ya. Tuh, saya review camp areanya. Ini baru 1080 mdpl guys. Tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 tenda lah yang ukuran apa, yang kap 4. Kita review dulu guys. Oh, kita bisa lihat view ya. Nih, enak juga buat ngecamp. Oke guys, ini Camp Abri guys, 1080 mdpl ya. Ini enak banget nih buat ngecamp guys. Jadi kita bisa lihat view, mungkin city light ya, ini kelihatan juga di sana ya kalau malam hari guys, kota Bogor. Tuh. Jadi ini enggak apa namanya, mungkin spotnya hampir sama dengan Sukamantri, cuman ini lebih lebih natural aja alamnya guys.
Jadi hari ini Sabtu guys, saya mendaki Salak 2 ya, solo hiking via Aji Saka guys. Jadi nggak begitu banyak ya. Tadi malam hujan ya, kemarin ya malam atau sore ya kalau nggak salah, sore hujan, jadi lumayan cukup segar lah udaranya. Dedaunan kita masih bisa lihat masih pada basah ya, trek juga masih lembab ya. Jadi saya istirahat dulu guys. Ya saya harus jawab sejujurnya kenapa masih banyak berkegiatan di alam tuh. Intinya memang ya hobi sih guys. Jadi saya sejak dulu SMP itu dulu berkegiatan pramuka ya, kemudian berlanjut ke SMA juga sering camp ya. Terus mungkin pas perguruan tinggi saya kuliah di Bandung, di salah satu perguruan tinggi di Bandung, perguruan tinggi swasta ya. Sebelum saya pindah ke Jakarta ya masuk negeri, perguruan tinggi negeri. Nah itu ya yang mengajarkan atau mendidik saya lebih saat ini mencintai kegiatan di alam, yaitu ketika di Bandung guys. Mungkin saya juga sempat dididik sama orang-orang Wanadri ya, Skyghost, kemudian Wilderness gitu kan dulu kan. Ini masih teringat sekali. Itu luar biasa dulu tuh, waktu mungkin tidak seperti sekarang ya. Orang-orang semuanya mungkin bisa naik gunung gitu loh. Siapapun bisa naik gunung tanpa ada basic dasar mungkin tentang kepecinta alamannya. Dulu luar biasa guys. Jadi orang-orang yang mendaki gunung itu orang-orang yang benar-benar punya keberanian. Artinya punya dasar. Ya misalkan berkegiatan di alam, sepertinya bagaimana tahu tentang peralatan, cara menggunakannya, fungsinya apa, tahu tentang medan ya, terus like survival, kemudian navigasi ya, kemudian bagaimana kita memanage waktu berkegiatan di alam gitu loh. Termasuk kalau kita misalkan mungkin sekarang kayak contoh ya, ini tenda-tendanya keren banget guys ya. Dulu kita hanya di kalau untuk berkegiatan di alam itu cukup dengan bawa raincoat ya, jas hujan itu yang memang kualitasnya bagus. Kalau dulu tuh bagus-bagus, berat gitu. Nah itu bisa pakai buat bivak guys ya, itu seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kan memang benar-benar safety kan, dan banyak sekali orientasinya. Orang mungkin naik gunung sambil ngecamp, ada juga istilah camping ground, camper van, terus glamping lain sekarang gitu kan. Nah itulah perkembangan sekarang berkegiatan di alam di antara pendaki gunung itu sudah jadi tren guys. Artinya udah jadi gaya hidup, lifestyle ya. Mungkin buat bagi anak-anak muda, ternyata banyak juga yang tua gitu loh. Ya seperti saya, intinya kalau saya sih didasari dengan hobi aja gitu loh. Intinya ya banyak kita inilah belajar tentang alam ya. Banyak sekali ya, patut kita syukuri ya. Begitu mereka itu ini kalau lihat jenis tanaman tuh banyak sekali jenis tanaman, ratusan mungkin ribuan jenis tanaman guys. Tapi mereka tetap istilahnya mereka bisa hidup ya, bisa bertahan hidup gitu kan dengan segala cuaca apapun gitu loh. Artinya mereka memang sudah bisa beradaptasi sosial. Nah mungkin manusia bisa belajar tentang mereka aman, damai gitu, semuanya saling tidak sikut-sikutan guys gitu kan. Nah ada yang pohon besar, ada yang kecil, yang besar itu menaungi yang kecil ya, mungkin dianggap kanopi gitu kan. Kalau memang pohon-pohon besar ini tidak ada pohon besar, mungkin yang kecil-kecil kayak ini guys nih, yang kecil-kecil kayak jenis-jenis pakis ini bisa mati ya, karena tidak ada filter matahari, kemudian tidak ada filter hujan ya. Kalau langsung hujan turun misalkan ya bisa aja terbawa arus ya, bisa aja banjir gitu kan, atau erosi dan lain sebagainya. Ya itulah saya banyak belajar di alam tuh begini guys. Itu kita patut mensyukuri ya kebesaran Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa ya. Oke, saya mungkin istirahat 15 menit guys. Jadi saya sebelum mau lanjut lagi untuk perjalanan guys.
Oke, ikuti terus guys. Yeah.